Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apinuddin Abdul Qadir dengan NIM 23131128 dari kelas 6B. Hobi saya memancing. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas UAS saya, ujian akhir semester ini. Oke, langsung aja. Saya di sini kali ini saya ingin mengobservasi lagu, yakni dengan judul Blowin' in the Wind, karya dari Bob Dylan, dengan menggunakan teori estetika kritis. Nah, banyak orang mengira lagu ini cuma musik biasa, padahal kalau kita mendengarkan lebih dalam, lagu ini itu adalah bentuk kritik sosial yang dikemas dengan sangat indah bagi gua. Nah, musiknya itu sederhana, cuma memakai gitar akustik, temponya juga pelan, nggak ada instrumen yang mewah, nggak ada instrumen yang wah gitu kan, biasa-biasa aja. Nah, justru karena kesederhanaan itu, perhatian kita langsung tertuju pada liriknya. Bob Dylan nggak bilang perang itu salah, dia juga nggak bilang diskriminasi itu harus dihentikan. Sebaliknya, dia memilih bertanya, seperti di dalam liriknya itu, how many roads must a man walk down before you call him a man. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab pada saat itu juga, akan tetapi untuk membuat kita dapat berpikir, untuk membuat kita dapat merefleksikan lirik tersebut, dan disitulah letak kekuatan lagu ini. Nah, kalau kita lihat dari teori estetika kritis, sebuah karya seni itu nggak cuma dinilai dari enak atau nggak enaknya didengar. Nah, yang lebih penting adalah apakah karya itu mampu mengkritik realitas? Apakah karya itu dapat membuat masyarakat berpikir, dapat membuat masyarakat merefleksikan diri dia terhadap lingkungan sekitar dia, terhadap sosial yang ada dalam lingkungannya. Nah, menurut saya Blowin' in the Wind ini sangat memenuhi semua itu. Bob Dylan menggunakan musik sebagai alat untuk mengkritik perang, mengkritik rasisme yang ada pada saat itu, untuk mengkritik ketidakadilan di saat itu. Hebatnya lagi, kritik itu disampaikan tanpa adanya teriakan, tanpa adanya makian, tanpa adanya unsur kekerasan, tanpa adanya provokasi. Nah, cukup lewat lirik yang sangat sederhana bagiku, tapi sangat menyentuh gitu. Lalu ada yang bilang ada lagi bagian yang paling terkenal, yakni di dalam liriknya itu, the answer my friends is blowing in the wind. Itu kalimat ini sering banget orang menyalahartikan, padahal maksudnya itu bukan berarti jawabannya benar-benar telah terbawa angin. Bukan seperti itu, melainkan jawaban di atas itu banyak persoalan-persoalannya sebenarnya sudah ada di sekitar kita gitu. Hanya saja seringkali kita memilih untuk tidak melihatnya gitu. Menurut teori estetika kritis, seni yang baik adalah seni yang mampu membangun kesadaran manusia. Dan menurut saya juga ini yang membuat lagu Bob Dylan ini tetap hidup sampai saat ini, sekarang ini. Walaupun usianya sudah lebih dari kisaran 60 tahunan, pesannya masih relevan sampai saat ini, masih bisa diakses oleh semua orang. Nah, karena sampai saat ini kita masih melihat perang, contohnya perang di Ukraina dengan Australia, Iran dengan Amerika. Kemudian kita masih sering merasakan diskriminasi itu di lingkungan kita sendiri.
Kemudian kita juga masih melihat ketidakadilan itu ada, khususnya di negara kita itu sendiri. Nah, artinya pertanyaan yang dia tulis kisaran tahun 1963-an itu belum benar-benar terjawab sampai saat ini. Nah, jadi intinya kesimpulannya, jadi keindahan Blowing in the Wind, judul lagu ini gitu kan, lirik-lirik yang ada di dalamnya ini bukan cuma ada pada melodinya saja, akan tetapi pada keberaniannya mengajak kita berpikir, akan tetapi ia mempertanyakan realitas yang ada pada saat itu dan pada saat ini yang relevan mau sampai kapanpun itu. Nah, bahwa di sini seakan-akan kita disadarkan bahwa seni juga bisa menjadi suara bagi kemanusiaan. Itulah mengapa dalam perspektif atau dalam pandangan teori etika kritis ini, lagu bukan sekedar hiburan, melainkan sebuah karya yang memiliki nilai-nilai sosial, moral, dan filosofis yang sangat mendalam. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.